Lanjut cerita di sebuah tempat pengolahan limbah di Colorado. Berada 701 meter di bawah tanah, dinding garam yang terbentuk 190 juta tahun lalu membentuk lapisan garam setebal 1000 meter, membuat para pekerja terkejut dengan apa yang telah mereka temukan di hadapannya. Siang itu di gubuk kenangan, Kapten Stridham dengan sabar menunggu Bucky selesai latihan. Dia meminta Bucky untuk menemui seseorang yang gak mungkin ada duanya di dunia ini. Setelah memberi beberapa pertanyaan, Kapten Stridham memberi sebuah koran yang meng-highlight berita tentang manusia atau makhluk buas. Sontak berita itu langsung membuat Bucky terbelalak dan penasaran tentang siapa sosok itu. 質問しよう。史上最強の動物は何だ? Kita dibawa lagi ke sekelompok pekerja yang juga terkejut dengan apa yang mereka lihat. Sesosok T-Rex terlihat diserang oleh seseorang yang berpawakan manusia. Mereka berdua terlihat masih sempurna berkat pengkristalan garam oleh alam. Setelahnya terlihat sosok itu dibawa ke sebuah laboratorium. Namun sang profesor lab itu meminta penemuan ini untuk dirahasiakan dari khalayak umum, meskipun nantinya akan diumumkan secara bertahap. Ellen sang asisten menanyakan akankah sosok ini dibangunkan. Sang profesor menjelaskan ini tak akan semudah yang dibayangkan. Dia memberi gambaran di tahun 2000 Profesor Russell pernah mengekstrak kristal garam berusia 250 juta tahun yang ternyata berasal dari air laut. Setelah diteliti lebih lanjut, mikroorganisme yang terkandung di dalamnya terawetkan dengan sangat baik. Setelah disimpan dengan treatment yang tepat, 120 hari kemudian mikroorganisme itu hidup kembali. Dari kejadian itu, Ellen menarik kesimpulan bahwa sosok itu juga bisa dibangkitkan. Meskipun jika menyangkut nyawa adalah ranah Tuhan, namun sang profesor akhirnya menyetujui statement sang asisten. Hingga memasuki hari ke-91 proyek pembangkitan Pickle sang manusia purba, pimpinan Profesor Payne. Belum ada tanda-tanda Pickle akan bangkit. ペイン博士率いるピクル蘇生プロジェクト。どれもピクルを目覚めさせるに至らなかった。テストは失敗。Hingga Ellen yang gabut menunggu berpikiran untuk membuat stik daging T-Rex. Sementara di ruangan terpisah, Profesor Payne memperoleh fakta baru bahwasanya Pickle lah yang memangsa T-Rex. Balik ke Ellen yang antusias memasak dagingnya. Namun siapa sangka aroma panggangan daging itu membuat Pickle bangkit dari tidur panjangnya. Terbangun di dunia asing yang gak pernah dia lihat sebelumnya, Pickle gak peduli dan hanya fokus pada aroma yang dikenalinya. Sesaat kemudian dia mampu menemukan tempat aroma itu, dan tentu aja ngebuat Ellen terkejut gak percaya. Berbagai rasa berkecamuk dalam dirinya, namun rupanya yang diinginkan Pickle hanya daging T-Rex-nya. 視界に飛び込む摩訶不思議な光景。そう、これは知っている。Setelahnya dia pergi untuk mencari daging lainnya. Karena nggak ketemu, dia berniat menyerang Ellen. Ellen yang panik dengan segera menembakkan pistolnya. Namun rupanya peluru itu nggak mampu menembus otot perut Pickle, dan malah mampu dibalikkan Pickle dan membuat Ellen terluka. Pickle yang makin marah akhirnya meluapkannya pada Ellen. Hingga kelakuan Pickle menyadarkan Ellen bahwa dia menginginkan sesuatu. Terluka cukup parah, Ellen memilih untuk kabur ke tempat penyimpanan T-Rex. Dan siapa sangka, ini rupanya sesuatu yang diinginkan Pickle sedari tadi. Nani? Sono me, nani? 弾頭ではあまりにも頼りなく。ここへ避難。
Dan setelahnya Ellen memanggil Solipi dan Profesor. Dia menjelaskan segalanya. Namun keputusan itu nggak didukung sang Profesor. Dia pun meminta kepada Solipi untuk segera memanggil bala tentara lainnya. Namun tiba-tiba Pickle marah sejadi-jadinya. Hingga Solipi yang gak kuasa menghadapi akhirnya meminta bantuan pada pihak militer. Ini kesempatan yang bagus untuk menguji senjata terbaru mereka, pikir mereka. Setelah melihat kerusakan yang ada, pemimpin militer menanyakan, mengapa makhluk itu nggak ditembak mati aja? Namun sang profesor melarang, karena menurutnya Pickle adalah harta berharga untuk umat manusia. Setelah senjata andalan mereka yang diberi nama MPBM diturunkan, rupanya itu bukan halangan buat Pickle. Dengan sekejap, robot itu berhasil dilumpuhkan olehnya. Hingga akhirnya peralatan tempur pun dihadirkan. Namun nyatanya Kapten Strider memilih pendekatan yang berbeda. Dan akhirnya untuk pertama kali Pickle mau menuruti kemauan orang lain. Setelahnya Pickle beneran dipindahkan ke Jepang. Setibanya di sana, dia langsung jadi pusat perhatian. Kedatangannya dikawal ketat oleh pasukan tentara. Bagi yang hanya menyaksikan dari balik layar kaca aja langsung bisa merasakan ketakutan tak biasa. Hingga tiba saat reporter wanita berusaha mewawancarai Pickle, rupanya dia bisa menggoyahkan iminnya dan adegan sedikit papap belam-belam pun tak terhindarkan. Hingga akhirnya Pickle memilih tidur setelahnya. Lanjut ke konversi pers Profesor Paine. Meteor yang jatuh ke bumi 100 juta tahun lalu benar-benar membuat musnah zaman dinosaurus. Ledakannya membuat bumi mengalami perubahan suhu beku ekstrim hingga minus 270 derajat Celcius. Dan saat pertarungan dua makhluk itu berlangsung, proses pengkristalan tak terhindarkan. Dari keduanya, hanya satu yang berhasil bertahan dan kembali hidup. Profesor turut prihatin atas insiden di bandara. Namun dia juga menggarisbawahi jika Pickle adalah makhluk yang berasal dari zaman purbakala yang gak paham etika ataupun sejenisnya. Lanjut di depan pangkalan militer Amerika Serikat yang diserbu para pengunjuk rasa. Mereka menuntut Pickle untuk dihukum secepatnya. Namun pihak militer belum menampakkan batang hidungnya. Hingga tiba-tiba Yujiro Hanma memaksa masuk, namun dicegah para petugas. Sementara Retsu terlihat berhasil menyelinap dari balik pagar. Di dalam ruangan, dua penjaga nampak bingung dengan tempat Pickle dikurung. Retsu sendiri masih belum tahu tujuannya kemari. Namun yang pasti, Pickle sangat membuatnya penasaran kali ini. Balik ke depan, Yujiro nampak makin marah dan meminta para demonstran untuk mundur. Hingga tiba-tiba para penjaga saling serang entah apa penyebabnya. Setelah melewati mereka, rupanya mereka takut akan ancaman tak langsung dari Yujiro Hanma. Dia pun dengan santai melanjutkan rencananya untuk bertemu Pickle. Balik ke Retsu yang masih membuntuti penjaga dengan jurus entah apa namanya ini. Namun, dia dapat masalah ketika tak tahu di mana tempat Pickle dikurung. Hingga akhirnya dia berhasil menemukan keberadaannya. Secepat kilat dia menyusup, namun sepertinya udah ada yang mendahuluinya. Rupanya dia adalah Shinogi Kosho yang telah melumpuhkan dua penjaga. Mereka ternyata memiliki tujuan yang sama-sama penasaran. Bahkan jika memungkinkan, mereka ingin berduel melawan Pickle si manusia purba. Ketika dua orang saling bertengkar tentang siapa yang sampai lebih dulu, dari dalam tiba-tiba Doppo menyela jika dialah orang yang sampai duluan. Hingga para jagoan lain mulai menampakkan diri dari tempat persembunyian. Mulai dari Jack Hanma, Goki, Katsumi, Jiaku, mereka semua berkumpul karena penasaran dan tak tahan ingin mencoba kekuatan Pickle. Di saat semua gaduh memperebutkan melawan Pickle, tapi Pickle sendiri malah asik tidur di dalam. Sontak aja Jack langsung membangunkannya. Namun Pickle yang bangun malah mengeluarkan air terjun dengan derasnya.
hingga Yujiro Hanma berhasil menarik perhatiannya. Karena ulah mereka, Yujiro menyebut semuanya urakan. Katsumi yang gak terima mencoba melawannya, namun ya gitu deh. Welcome, ピクル。ようこそ未来へ。富豪の衆とはよくぞ言ったもの。揃いも揃ったり。よう、富豪の衆って誰のことだい？火星も期待できると。Dia pun segera masuk ke tempat Pickle dengan cara tak terduga, mencoba komunikasi walau nggak dimengerti. Namun Yujiro meyakinkan pada Pickle bahwa 8 orang ini datang untuk menantang dirinya. Yujiro kagum karena di masa lalu Pickle nekat melawan T-Rex yang dijuluki makhluk terkuat. Dia pun memberi isyarat yang direspon oleh Pickle, dan dengan jurusnya Pickle menilai jika Yujiro setara dengan T-Rex, dan dia pun berhasil membalikkan Pickle. Doke, 入るぜ。お邪魔。ピクル、興味が尽きぬ。Hingga waktu senang-senang mereka terganggu karena dari luar bala tentara telah mengepung dan memintanya untuk keluar. Karena hanya Yujiro yang terang-terangan masuk dari gerbang, komandan meminta agar Yujiro segera mundur. Yujiro pun menyetujui dengan syarat 8 orang yang menyusup itu juga diampuni dan dibebaskan. Walaupun sebenarnya ada 1 orang yang gak ketahuan penyamarannya. Baki terlihat mengobrol santai dengan Rumina di sebuah kafe. Obrolan mengarah pada belum tertariknya Baki untuk melawan Pickle saat ini, karena Baki menganggap Pickle adalah aset yang berguna untuk manusia, serta tujuan utamanya adalah menang melawan ayahnya Yujiro Hanma. Tanpa disadari, wajah Baki selalu berseri ketika membahas ayahnya. それバキさんって本当嬉しそうです。そうかな。そうですよ。 Lanjut ke Pickle yang masih terngiang-ngiang kejadian sebelumnya, dan dia makin antusias menjalani hari. Pindah ke asrama pusat latihan kungfu. Retsu terlihat sedang mempertontonkan aksinya membelah batako. Di sana, Baki juga terlihat antusias. Namun sebenarnya maksud dari Baki mampir ke tempat Retsu adalah meminta Retsu untuk melatih kungfu. Namun Retsu menolak. Dia beralasan Pickle saat ini lebih menarik baginya. Rasa penasarannya meninggi, seperti jatuh cinta di film-film. Dia ingin menunjukkan jurus yang udah disempurnakan lebih dari 4000 tahun ini pada Pickle. Baki pun pulang dengan kekecewaan mendalam. Lanjut ke arena pertarungan, Profesor, Stridem, dan juga Tokugawa nampak membawa Pickle ke sana. Kondisinya membuat semua khawatir karena nggak mau makan sebulan terakhir ini. Pickle hanya mau makan dari hasil buruannya. Meskipun telah dihadirkan berbagai macam hewan-hewan kuat, nyatanya Pickle nggak tertarik dan malah hewan-hewan itu yang lari ketika melihat Pickle pertama kali. Namun tidak dengan harimau Siberia ini. Dia dan Pickle sama-sama menganggap mangsa. Dan yang terjadi selanjutnya, dengan mudah harimau itu ditaklukkan olehnya. Sontak kejadian itu langsung jadi trending berita, dan Profesor Paine kembali mengomentari kejadian ini. Menurutnya, nggak apa-apa mengorbankan satu hewan dengan kepunahan daripada kehilangan Pickle untuk selamanya. Sontak komentarnya itu ditentang banyak orang. Lanjut ke kediaman Abah Tokugawa, bertamunya Retsu sebenarnya punya maksud. Dia datang untuk menawarkan diri menjadi lawan bagi Pickle. Dengan kata lain, Retsu menyerahkan diri untuk menjadi santapannya. Di tempat lain, Profesor Paine masih diam 1000 bahasa. Usai diinterogasi sama Solipi. Sementara Retsu
masih meyakinkan Abah Tokugawa. Dia berjanji tak akan pasrah gitu aja dan akan menyajikan pertarungan menarik. Tawaran itu pun langsung dibicarakan pada Profesor Paine yang tentu saja langsung menolaknya. Pickle terlihat santai tidur di tengah arena, sementara di tribun penonton, 3 aki-aki lagi debat dengan sengitnya. Hingga tiba-tiba, Pickle terbangun saat mendengar langkah kaki Retsu menuju arena. Karena waspada, dia sampai-sampai masang kuda-kuda, dan sekali tepok, Retsu mental menjebol tembok arena. Rupanya kekuatan fisik Pickle jauh melebihi Retsu. Dia pun kini fokus untuk menggunakan semua jurusnya. Dan untuk pertama kali, Pickle mampu ditumbangkannya. Lanjut, Retsu nyerang tanpa henti. Menganggap lawannya telah kalah, nyatanya Retsu nggak berdaya ketika pukulan Pickle mampu mengenainya. Dan lanjut melahap daging yang berhasil digigitnya, mencoba melawan lebih serius, namun lagi-lagi berhasil dimentahkan oleh Pickle. Gak mau lebih mengecewakan guru dan orang tuanya, Retsu malah lebih mengandalkan gejolak emosinya, yang tentu aja gak menarik lagi buat Pickle. Hingga akhirnya Pickle lah yang memancingnya dengan teknik-teknik pukulan, hingga bayangan dirinya menyadarkan jika dia nggak perlu terbebani dengan nama besar aliran bela dirinya, dan hanya perlu fokus pada kekuatan raga dan tekniknya. Pada akhirnya, dia berhasil kembali percaya diri dan menumbangkan Pickle untuk kedua kali. Kejadian barusan benar-benar mengejutkan Profesor Paine. Dia mengapresiasi ilmu bela diri yang membuat Retsu bertahan sejauh ini. Meski menurut Tokugawa Pickle telah kalah, namun Profesor masih berkeyakinan Pickle akan bangkit. Hal itu dikarenakan dulu waktu pertama ditemukan dan dicek secara lengkap di laboratoriumnya, dia menemukan fakta bahwa sebagian besar anggota tubuh Pickle telah mengalami evolusi ekstrim menyesuaikan kondisi lawan-lawannya dulu. Retsu mencoba lagi jurusnya, namun Pickle berhasil menghindarinya. Kini Pickle bersiap menyerang dengan kuda-kuda nggak biasa. Ya, dia lebih mirip singa yang siap menerkam mangsanya. Dan Retsu berjanji nggak akan mundur. Pickle pun melesat bak tombak, sedang Retsu mode bertahan bak perisai. Walaupun bisa menghantam Pickle, kekuatan besarnya nggak mampu ditahan oleh Retsu, hingga ngebuatnya tergeletak nggak berdaya. Setelahnya, Pickle terlihat menangis sambil berjalan menuju Retsu. Tokugawa meminta Profesor Paine untuk menghentikannya, namun sang profesor mengingatkan Tokugawa akan perjanjian di awal. Jika Retsu siap menjadi santapan Pickle jika kalah. Gak mau terjadi apa-apa, Tokugawa berlari mengingatkan Pickle, namun hanya sekali pukulan, dia juga dibuat pingsan.
Meski sambil menangis, Pickle tetap melahap bagian tubuh Retsu. Sebelum akhirnya, Profesor Paine terpaksa membiusnya. Setelah sadar, Retsu masih menyesali karena dia telah ingkar janji. Di tengah kesedihannya, kedatangan Baki mengagetkan dirinya. Meski telah kehilangan anggota tubuhnya, namun menurut Retsu yang lebih memalukan adalah ketika dia merasa siap akan konsekuensi, rupanya tidak sama sekali. Baki pun mengerti perasaan Retsu. Namun Retsu kembali berucap, "Bila jangan pernah menyombongkan sesuatu yang belum terbukti." Baki mengapresiasi lagi kerja keras Retsu. Kini dia menghibur dan menyemangati Retsu agar segera bangkit dari tragedi ini. 大事件です。列海王という類まれな武術家。列さんの真の価値は。ありがたい。 Di perjalanan pulang, Baki teringat ucapan ayahnya. Dan nampaknya kini dia mulai tertarik dengan Pickle. Pindah ke padepokan. Doppo Orochi nampak lagi unjuk kebolehan. Sebelum telepon dari Tokugawa membuyarkannya. Dia menjelaskan kondisi Retsu setelah bertarung dan dimakan oleh Pickle. Hingga dia memanggil putranya Katsumi. Dia menceritakan apa yang terjadi. Mendengar Retsu kalah, tentu aja membuatnya makin marah. Dan akhirnya berita tentang kekalahan Retsu menyebar ke penyusup yang kemarin mendatangi Pickle. Meski dibius dan ditempatkan di ruangan khusus, Pickle tetap mampu menjebol pintu besi ini. Penasaran dengan gemerlapnya kota, dia nekat menyusup. Hingga Takeshi, pemuda 21 tahun bermuka boros ini, menjadi korban. Meski dia terkenal tak tertandingi di berbagai bidang, nyatanya sekali sergapan Pickle mampu membuatnya pingsan. Kini dia mencoba mengikuti gaya zaman sekarang. Cahaya lampu, daratan, kerumunan, gedung-gedung tinggi. Pickle bingung karena gak ada satupun yang dia kenali. Gak ada mangsa yang dulu selalu menyerangnya. Kini dia bangkit di zaman modern yang amat asing baginya. Meski menahan lapar, dia nggak menyerang satupun manusia. Karena baginya, jika nggak ada yang nyerang duluan, maka itu bukan makanannya. Hingga tiba-tiba saat dia menyeberang, sebuah truk menabraknya. Apakah akan ke isekai? Oh, tentu tidak. Dia yang mengira itu adalah mangsa, langsung aja menyerang dan meremuk truk itu, yang membuat semua mata tertuju padanya. Dan secara kebetulan juga itu adalah truk daging. Dengan segera pula dia melahap daging yang ada. Di padepokannya, Katsumi nampak serius latihan jurusnya. Dia masih ingat perkataan Yujiro Hanma yang membuatnya menyadari nama besar padepokan dan ayahnya tak sebanding dengan ilmu yang dimiliki. Kini, melawan Pickle adalah impiannya. Dering telepon yang memberi info tentang keberadaan Pickle seakan menjadi tanda bahwa semesta kini merestuinya. Keesokan hari, dia mengumpulkan seluruh anggota, menugaskan mencari keberadaan Pickle yang kabur. Semua ini dilakukannya semata-mata karena ingin membalaskan kekalahan Retsu sebelumnya. 新進会門下延べ100万。我々の指導的立場にある列海王氏。ピクルは現在逃走中。草の根分けても探し出す。その長たる重圧、この背に感じろ。 Lanjut ke Pickle, yang rupanya tersesat di tempat sedikit papa blaem-blaem. Belum sempat nyoba kue poki Jepang, salah seorang mengaku bahwa Pickle adalah temannya. Nggak percaya, sang penjaga malah mencurigainya. Balik ke Katsumi yang masih semedi di padepokan. Kedatangan gundul pringis, ayahnya, yang langsung membuyarkan konsentrasinya. Dia menyarankan untuk melawan musuh yang udah pasti dikalahkan aja, karena baginya bertahan hidup lebih penting. Hal itu nggak direspon dengan baik oleh Katsumi, yang malah mengajak ayahnya sendiri duel. 稽古も終わった道場、勝美よ。勝てる相手としか喧嘩しねえって。同じ空手家同士じゃねえか。
悪いね。先に言わせちゃって。Balik lagi ke Abang Jago anggota Padepokan yang mengerahkan seluruh pasukan untuk membawa Pickle. Namun masalah bertambah ketika Hanayama ikut campur. Nampaknya dia juga tertarik dengan kekuatan Pickle, hingga ketegangan kecil pun terjadi di sana. Katsumi nampak bisa mengalahkan ayahnya menggunakan jurus terlarang, sementara Pickle mampu menghempaskan Hanayama hingga pingsan. Mencoba dihalangi anggota Padepokan pun dengan mudah mampu ditaklukkan oleh Pickle. 強えんだって。 Hingga tiba-tiba Hanayama kembali bangkit dan berhasil menahan Pickle. Kekuatan besarnya kembali mengingatkan Pickle akan salah satu monster dino di zamannya. Kini Hanayama yang berbalik membuat Pickle, "Mundur Wir, kekuatan lu masih sepele." Mau marah tapi diredam Hanayama yang rupanya kerjasama dengan Baki. 行かせねえよ。 Baki yang baru pertama melihat Pickle begitu takjub bak remaja yang jatuh cinta, membuat para penonton menunggu apa yang akan mereka lakukan. Namun rupanya Baki nggak ada maksud apa-apa. Sampai tiba waktunya, Pickle mengeluarkan jurus Aikido yang langsung membuat darah Hanma di tubuhnya bereaksi. Dan dengan isyarat, Pickle mengajak Baki untuk pergi. Iya, kirei da na. Katsumi yang datang terlambat nampak masih kesal karena nggak jadi melawan Pickle. Namun dia berhasil meredam emosinya dan beranggapan jika nggak harus dirinya yang membalaskan dendam Retsu, Baki atau Hanayama pun boleh juga. Tapi anak buahnya malah menganggap jika Katsumi lah yang pantas melawan Pickle. Namun Katsumi merendah bahwa anak manja sepertinya nggak akan bisa mengalahkan Pickle. Lanjut ke Pickle yang dibawa ke arena, sempat diomeli Abah Tokugawa, namun Baki malah menantang Pickle untuk gelut. Untung Hanayama mengingatkan hingga Baki sadar dia nggak mau mengulangi kesalahannya yang merugikan pihak lain. Hingga tiba-tiba dan Pickle pun menari untuk selebrasi. Pindah ke Katsumi yang kini latihan ekstrim. Dia teringat perkataan ayahnya dulu yang menyatakan jika jurus ini berbahaya nggak cuma buat manusia. Dia menyadari kini hanya bisa mengandalkan karate yang dia kuasai. Retsu tiba-tiba menghampiri dan mengonfirmasi tentang rumor balas dendam dari anggota Padepokan. Dia menyadari master kungfu macam Retsu pun nggak bisa mengalahkan. Maka dari itu, dia ingin mencoba teknik karate untuk melawan Pickle. Dan Retsu kini coba mendukung Katsumi dengan cara mengajarinya teknik-teknik kungfu. Namun Katsumi menolak. Dia meyakini teknik karate yang selama ini dipelajarinya mampu memberi bukti, hingga membuat Retsu memaksa untuk membantu Katsumi mencapai tujuannya. 501年目の一助にぜひ革命的な足跡が今刻まれようとしている。 Shin pindah ke Baki yang rebahan sambil menirukan perkataan ayahnya yang menemui Abah Tokugawa. Dia nampak mengancamnya, namun di sisi lain, dia merasa beruntung dengan kehadiran Pickle di masa kini. Dia bisa memastikan bahwa Baki akan terus-terusan gelisah memikirkan cara untuk melampauinya. Lanjut ke markas besar Padepokan, Retsu nampak memeragakan teknik karate yang diketahui digunakan Katsumi saat melawan Hanayama dulu. Retsu mengaku baru mencobanya saat latihan dan belum pernah menggunakannya saat di pertandingan. Dalam sejarah kungfu, hanya Abah Kaku yang menguasai jurus ini. Retsu meminta agar Katsumi lebih mematangkan lagi teknik ini. Lanjut ke arena, Pickle nampak dibius agar tak kabur lagi. Sementara Profesor Paine dan yang lain nampak berdiskusi tentang keberuntungan mereka yang bisa menghidupkan Pickle.
Tak lupa dia meminta pertanggungjawaban semua, karena Pickle layaknya aset berharga yang harus dijaga. Abah meyakini Pickle kini nggak perlu perlakuan khusus. Usai keributan kecilnya dengan Bucky, dia meyakini Pickle nggak akan kabur-kaburan lagi. Selama di tempat ini juga, Pickle nggak akan kehabisan makanan dan teman. Dia bahkan percaya Pickle nggak perlu lagi dijaga. Dan tiba-tiba, Pickle terbangun, matanya tajam mencari sesuatu. Abah yang tahu memintanya untuk sabar menunggu, karena sebentar lagi makanan dan temannya akan datang menghampiri. Ajaib, Pickle pun menuruti perkataan Abah. Di gubuk kenangan, Bucky terlihat mengalami peningkatan teknik dan akan full power untuk mengalahkan Pickle nanti. Di tempat lain, Katsumi dan Retsu nampak menganalisa gelombang kejut. Menurutnya, ada satu benda yang berkekuatan manusia bisa mencapai levelnya, cambuk, dan Katsumi langsung mempraktekkan. ショックウェーブだ。これだ。無知。 Gimana caranya tubuh bisa menyamai atau bahkan melampaui level gelombang kejut suatu benda? Namun dia masih merasa ragu apakah jurus itu mampu untuk melawan Pickle. Retsu pun memastikan bahwa jurus itu nggak akan mampu melawannya. Katsumi kini menambah kecepatan dan berat tinjunya. Dengan itu, senjata sempurna yang bernama Nukite akhirnya bisa dicapai. Melihat teknik barusan, nggak heran jika Katsumi dijuluki senjata mematikan. Retsu teringat di mana dulu Doppo yang orang Jepang bertarung melawan banyak ahli bela diri di Tiongkok dan selalu menang. Dan darah itu kini mengalir pada tubuh Katsumi. Hingga kedatangan Abah Kaku mengagetkan keduanya. Retsu pun mengenalkannya sebagai master kungfu pada Katsumi. Rupanya dia telah memperhatikan pelajaran mereka berdua sedari tadi. Dan menurutnya, berlebihan jika teknik Nukite itu disebut teknik sempurna. Dia pun mempraktekkan jurus yang dianggapnya lebih sempurna ini. おう、よーく見とけ。かっこいい。 Nyatanya, Katsumi amat tertarik pada jurus barusan. Tapi meski latihan sampai malam, dia masih belum bisa menguasainya. Dia pun mencoba lebih berkonsentrasi dan memahami apa yang diucapkan oleh Abah Kaku. Hingga akhirnya dia bisa mengaplikasikan jurus tersebut. Pindah ke jamuan makan yang diadakan Doppo Orochi. Sambil ngobrol-ngobrol, Abah Kaku mempercayai jika kini Katsumi bisa menguasai dan bahkan melampaui apa yang dia ajarkan. Dan benar aja, sekali hempasan, satu gedung kena dampaknya. 今ならわかる。この備えこそが正しい。 Sontak aja kejadian barusan membuat semua kaget terheran-heran. Meski masih belum percaya, nyatanya Katsumi lega telah menguasainya. Bucky yang mengetahui sesuatu sedang terjadi gak mau kalah dan ikut mempersiapkan diri. 多分そうだ。急がなきゃ。今現れる。 Di saat joggingnya, Katsumi mengisahkan bagaimana caranya meyakinkan Abah Tokugawa agar diberi izin melawan Pickle. Namun Abah memberi dua syarat yang langsung disetujuinya. Syarat pertama adalah pertandingan berlangsung jam 6 pagi dan syarat yang kedua tempatnya adalah di lapangan bisbol. Sambil terus berlari, dia berusaha untuk terus meyakinkan diri. Sesampainya di lokasi, terlihat Abah menyambutnya ditemani juga oleh ibundanya. Meski ibunya bilang dia mengundang seseorang yang penting bagi Katsumi, nyatanya Katsumi menganggap ibunya lah sosok paling berharga. Namun ternyata yang diundang adalah ibu kandung Katsumi. Flashback bentar ke masa lalu. Semua terjadi ketika Katsumi yang berumur 5 tahun tergabung dalam anggota sirkus ayahnya. Namun sayang, ayahnya tewas berkat insiden tak terduga. Orochi Doppo yang saat itu menghadiri pertunjukan langsung mengadopsinya. Pertemuan singkat itu teramat berkesan bagi Katsumi. Kini dia makin siap dan motivasinya makin meninggi setelah bertemu keduanya. Di lorong menuju arena sudah ada Bucky dan ayahnya Doppo Orochi. Saat memasuki arena, dia kaget
karena kapasitas stadion yang berjumlah 55.000 orang itu telah penuh sesak oleh anggota padepokan yang ingin mendukungnya. Dengan percaya diri, Katsumi menghampiri Pickle dan langsung melancarkan serangan ke 5 titik vitalnya. Kekuatan besarnya mampu merepotkan Pickle. Dan dapat pujian dari Baki. Retsu pun nampak menilai serangan Katsumi yang telak itu. Namun nyatanya itu nggak berpengaruh untuk Pickle. Kini Katsumi yang ingin menyerangnya ternyata malah ketendang duluan oleh Pickle. Meski terlihat kesulitan saat akan bangkit, namun motivasi dari orang-orang tersayangnya kembali memulihkannya. Dan saat itu pula Pickle telah menganggapnya sebagai mangsa. Dia tetap menjaga tradisinya sejak dulu, di mana dia nggak akan memangsa sesuatu yang nggak menyerangnya. Kuda-kuda Pickle menandakan bahwa dia siap menyerang, membuat semua penonton deg-degan menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Katsumi nampak melangkahkan kaki, dan jurus kejutannya mampu membuat Pickle muntah untuk pertama kali. Katsumi udah memprediksi bahwa jurus ini memiliki dampak untuk dirinya. Pickle pun sempat bangun lagi, sebelum akhirnya jurus kejut Katsumi mampu kembali merobohkannya. Dan Katsumi harus rela anggota tubuhnya rusak akibat dari jurusnya. Etai no shiranai kutsuu ga fukubu ni hassei. Nano ni senshi wa hamatta. Shakunetsu no toki. Daun hitotsu ubae ya shinai. Baki dan Abah mengira tubuh Pickle layaknya baja, namun anggapan itu disanggap Profesor Paine. Dia menjelaskan jika hambatan udara lah yang menyebabkan kerusakan fatal pada anggota tubuh Katsumi. Kini keadaan berbalik, Katsumi nggak berdaya, sedangkan Pickle masih sanggup untuk berdiri dengan tegaknya. Menurut Profesor Paine, mau sekuat apapun makhluk modern sekarang nggak akan sebanding dengan musuh-musuh Pickle zaman purba dulu. Kini Pickle tengah bersiap lagi dengan kuda-kuda yang lebih serius. Meski sebagian anggota tubuhnya telah rusak hingga membuat banyak penonton cemas, namun nyatanya Katsumi masih menyimpan jurus pamungkasnya. Dan saat Pickle menyerang, Katsumi telah bersiap dengan jurus cambuk yang telah lama dipelajarinya. 俺はまだ使っちゃいないろうことからは出ない打撃だったなんて。 Meski harus mengorbankan tangan, nyatanya jurus itu sukses membuat Pickle telentang nggak berdaya untuk ketiga kalinya. Dan Katsumi pun memilih selebrasi untuk kemenangan. Pujian tak henti-henti dari sahabat-sahabatnya, hingga akhirnya Katsumi sadar bahwa Pickle sedang beristirahat. Profesor Paine juga membenarkan. Melihat luka parah Katsumi, mustahil untuknya bisa nyerang lagi. Sambil berurai air mata yang menandakan perpisahan, Pickle kembali bangkit untuk menyantap makanan. Dan dengan sigap, Pickle menyahutnya. Arigatai. Ore wo kyōteki to mitomete kureru. Katsumi pun kini pasrah dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Abah rupanya nggak mau ada korban jiwa. Dia ngasih aba-aba dan para penembak telah bersiap akan instruksinya. Doppo Orochi pun datang untuk mencegahnya. Dia nggak mau orang lain jadi penyebab kegagalan janji putranya. Pickle pun berdoa sebagai tanda cinta dan terima kasih. Dulu di zaman prasejarah, dia memahami konsep berjuang, menang, dan makan. Zaman yang penuh persaingan, dia nggak segan-segan melawan yang jauh lebih besar dan kuat darinya sebagai tanda kebanggaan. Namun kini dia dipertemukan dengan musuh baru yang lebih kecil, makhluk lemah tanpa cakar, taring atau semacamnya. Namun kekuatannya setara dengan makhluk besar yang dulu sering jadi lawannya. Meski tak paham arti pengorbanan, namun Pickle memahami konsepnya. Melihat harta berharga yang dikorbankan Katsumi, untuk pertama kali Pickle memilih pergi.
Ada kepuasan tersendiri yang dia rasakan. 許せピコロ、約束は守れ。銃を下ろさせな。旗から口を挟める問題じゃねえ。Dan dengan segera tubuh Katsumi dibawa untuk diobati. Seketika juga 55.000 manusia tak kuasa melihat pemimpin yang mereka segani harus berakhir seperti ini. Di dalam lorong, Baki nampak menyesali perkataan sebelumnya. Sementara ayahnya nampak bangga dengan pencapaian putranya. Di sisi lain, meski Pickle tak terluka, dia meraung sekeras-kerasnya. Beberapa hari kemudian, Katsumi nampak sudah sadar. Ditemani Retsu, mereka terlihat udah ngeteh bareng. Sambil basa-basi, Retsu menyatakan bahwa dia iri pada Katsumi. Namun Katsumi nggak bisa memungkiri bahwa pencapaian ini merupakan bentuk keterlibatan semua yang rela mengorbankan banyak hal demi sebuah evolusi bela diri. Baki pun datang dengan ucapan yang kurang sopan. Meski itu kenyataan, tapi Katsumi menyatakan bahwa itu kekuatan maksimalnya dan menantang Baki untuk jadi penerusnya. 君に嫉妬している。列海王、あなたと各海王領主は無論俺一人によるものではない。なのに勝てない。力足らずも今限りやった。ダメかな、君に継いでもらっては。受け取ったよ。 Lanjut ke Yujiro Hanma yang berjalan di malamnya kota. Meski nggak ada yang mengenalnya, auranya aja mampu membuat orang-orang ketakutan. Dia pun bertemu Orochi Doppo yang mengajaknya minum oplosan. Dia menjelaskan bahwa ucapan Yujiro tempo hari yang tampaknya mengubah kepribadian Katsumi. Sempat dipuji Yujiro, namun dia menyoroti kesalahan serius Orochi Doppo. Doppo sendiri juga mengakui jika dirinya terlalu lembek karena terpukau melihat perkembangan pesat putranya. Yujiro pun menanyakan tentang Pickle yang berhasil dibangkitkan di era modern ini. Menurut Doppo, dari 190 juta tahun waktu Pickle tertidur, jika dibandingkan 50 tahun waktu rata-rata manusia aktif bertarung, maka diperoleh jawaban 1:3.800.000. Jika rasio 1:300.000 sama dengan 0%, menurutnya itu adalah peristiwa yang mustahil, yang patut dibanggakan sebagai ajang pembuktian siapa yang terkuat di bumi. Lanjut ke Baki, yang latihan dengan mencoba membayangkan Pickle lewat imajinasi. Meski telah bertemu, namun dia nggak mampu membuat hayalannya. Hingga Retsu datang menghampiri, Baki yang merasa tak setara dengan Pickle menanyakan pada Retsu. Namun Retsu maupun Katsumi sebenarnya gagal memanfaatkan potensi Pickle. Namun Baki justru amat semangat menahan gejolak melawan Pickle nanti. Makhluk yang baginya masih misteri, baik dari kemampuan dan kekuatannya. Melihat kesiapannya, Retsu mengajak Baki menemui Abah. Namun Baki mengatakan bahwa besok pagi dia akan langsung menemui Pickle aja. Suka nggak suka, Retsu mengatakan bahwa kini Baki lebih mirip dengan ayahnya, Yujiro Hanma. Nyatanya, yang lebih dulu mendatangi arena adalah Jack dengan tiba-tiba menantang Pickle, yang entah gimana dia paham bahasanya. Pickle pun menyadari bahwa tempat ini menyenangkan baginya. Lawan baru datang silih berganti tanpa perlu repot-repot dia mengundangnya. Dan tiba-tiba Jack telah mengetahui pukulannya barusan gak akan sedikit pun melukai Pickle. Tapi yang makin membuatnya tertarik adalah gigi taring Pickle, dan dengan pede dia menantang Pickle untuk adu gigit. Untuk membuktikan gigitan siapa yang lebih kuat. Dengan segera mereka pun Pickle. 会いたくて互いの激突を求め合った。会いたくてお前に会いたくて。 pindah ke Baki yang nampak ingin booking Pickle untuk bertarung esok pagi.
Namun Abah ngasih info bahwa Baki terlambat. Hari ini, duel nggak resmi antara Pickle dan Jack Hanma sedang berlangsung. Dengan Jack yang harus nerima jika sebagian wajahnya terkelupas dimakan Pickle. Baki. Merasa tertantang, dengan segera dia memukul balik rahang Pickle hingga membuatnya terbang. Namun ada sensasi berbeda yang Jack rasakan. Dia mulai paham, meski dia mengerahkan seluruh tenaga, pukulannya nggak akan mampu menggetarkan tengkorak Pickle sedikit pun. Abah hanya bisa membatin melihat kejadian barusan. Profesor Paine yang nyatanya menonton dari tadi menyatakan bahwa ini belum waktunya untuk terkesima dengan ketangguhan tubuh Pickle. Pickle pun segera membentuk kuda-kuda penyerangan yang siap menerkam Jack Hanma. Baki dan Retsu yang tak mau ketinggalan momen segera berlari ke dalam arena. Dan kejadian barusan membuat 4 orang terheran-heran. Meski telah tercabik, berkat doping yang ditelannya, dia berhasil menghempaskan Pickle sejauh 20 meter. Dan dengan segera menghampiri dan melemparnya balik ke dalam arena. Sambil terus memukuli Pickle, dia menyatakan bahwa manusia modern telah berevolusi. Senpai! Dekereteru kai? Nani o omoi, nani o ikite kita no ka? Issai no michi o tozashita no tame no jinsei de ii. Dia ngasih tahu betapa banyaknya pengorbanan yang telah dia lakukan demi mendapatkan kekuatan yang diidamkan. Dia pun balas dendam dengan menciderai satu telinga Pickle. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Pickle mengalami sakit akibat serangan lawannya. Kebencian yang dia rasakan kini harus tersalurkan. Geratan gigi menandakan keseriusannya. Namun inilah yang diinginkan Jack. Lagi-lagi meski Jack mengerahkan pukulan terkuat, Pickle nggak terluka dan menghindar sejengkal pun. Jack hanya terheran dan nggak percaya Pickle telah menguasai teknik itu. Mencoba tendangan dari jarak dekat, lagi-lagi Pickle nggak terluka. Nah, senpai. 鏡を知らぬ原人ピクルだが、憎悪断じて許すまじ。Profesor mengetahui bahwa teknik ini udah dikuasai Pickle sejak zaman Jura. Melihat tembok arena yang hancur, akhirnya Jack menyimpulkan yang terjadi barusan adalah Pickle menghindari hantaman dengan memanfaatkan tembok di belakangnya untuk kembali memantulkan dirinya ke tempat semula. Dia teringat kisah kucing kecil yang harus bertarung melawan manusia. Kecepatan motorik tentulah senjata utamanya. Itu yang dia samakan dengan kejadian Pickle. Dia pasti bergerak dengan kecepatan yang mustahil dikejar dinosaurus. Dan tiba-tiba melihat Jack nggak berdaya, Pickle menari bahagia sebagai tanda kemenangannya. Dan terhenti karena tangis tanda perpisahan untuk makan. Abah yang merasa telah kehilangan banyak petarungnya merasa menyesal dengan tangisannya yang pecah. Baki mencoba menghentikan, namun melihat Jack yang gak berdaya aja, rupanya mampu mengingatkan masa lalu Pickle, di mana dulunya hewan kecil penghasil madu yang telah dia musnahkan mampu memberikan luka teramat menyakitkan baginya. Sejak saat itu, dia percaya bahwa makhluk gak berdaya pun masih mampu melukainya. Itulah yang menjadi firasat Pickle tadi. Abah pun penasaran dengan apa yang terjadi. Dia mendekati Jack dan
No! 何故ピコロは退いた。あったね。地上最強の Fuck you. Rupanya firasat Pickle benar adanya. Meskipun pingsan, refleks Jack masih tetap berbahaya. Setelahnya, Jack terlihat dirawat di bawah pengawasan Dr. Kureha. Dia pun segera berdiskusi dengan Abah terkait kondisi tubuhnya. Abah masih penasaran dengan gerakan Jack meski dia tak tersadarkan tadi. Dia menyinggung soal kisah serupa kepada Profesor Paine. Jadi, dulu waktu peperangan, seorang ketua regu memberi syarat aneh pada tentara yang berusaha mengeksekusi dirinya dan pasukannya, di mana dia meminta anak buahnya dibebaskan jika setelah dipenggal nanti dia berhasil membawa lari kepalanya sendiri. Ambisi besar seperti itulah yang terjadi pada Jack Hanma saat ini, hingga tiba-tiba suster penjaga memberitahu bahwa Jack telah pergi entah kemana. Rupanya Jack menemui Pickle. Setelah meminta maaf, dia segera 5 tendangan beruntun tadi berhasil membuat Pickle terkejut. Jika di zaman dulu pertarungan berhenti jika lawannya mati, hari ini dia menemui lawan istimewa seperti ini. Setelah lari hingga keluar arena, Pickle akhirnya melawan rasa takutnya hingga seperti itulah kekalahan dan pengakuan yang diinginkan Jack Hanma. Kembali terbangun setelah kekalahan telak keduanya, kini dia dicegah Abah dan Profesor agar nggak ada pertarungan yang ketiga. Jack tetaplah Jack dengan ambisi besarnya. Dia nekat keluar, namun cerita Baki yang menggambarkan gimana perlakuan Pickle kepada dirinya yang pingsan menambah amarah gilanya. Lanjut ke kediaman Tokugawa, terlihat dia bercerita pada ayah Baki, Yujiro Hanma, bahwa Baki rela menunggu berhari-hari hingga Pickle siap melawannya. Dia bertanya tentang kemungkinan Baki, mengingat bahwa banyak petarung yang telah dikalahkan oleh Pickle, mulai dari Retsu, Katsumi hingga Jack Hanma. Sambil memakan suguhan favorit, Yujiro berkata bahwa Baki berbeda dari yang lainnya. Dia jelas keturunan Hanma yang darahnya sama dengan Yujiro. Jangan disamakan dengan Jack yang menurutnya hanya mewarisi sedikit saja bakatnya. Abah pun mengetahui jika Yujiro juga ingin melawan Pickle nantinya. Sambil marah dan berlalu pergi, dia berkata, siapapun pemenangnya nanti, maka akan menjadi lawan baginya. Setelahnya, saat makan siang bersama Profesor Paine, dia berpendapat jika Pickle telah berada di batasnya menahan rasa lapar. Lanjut ke arena, Baki memastikan gak ada yang boleh melawan Pickle selain dirinya saat ini. Dia menyesali mengapa rencana ini gak dari dulu dia jalankan. Sambil terus diam, dia mengajak Pickle untuk terus begini hingga waktu pertempuran tiba nantinya. Di tempat lain, Profesor memberitahu jika daging T-Rex yang sebelumnya disimpan di Amerika siap diantarkan untuk jadi makanan Pickle. Abah Tokugawa menganggap itu relik penting bagi dunia. Namun Profesor menjelaskan bahwa itu adalah hak Pickle yang diperoleh dari pertarungannya. Dengan segera, dia beranjak dari duduknya setelah mencium bau khas daging yang dikenalinya. Benar aja, 40 kilo daging T-Rex diantarkan sampai pinggir arena. Dengan segera, Pickle memakannya. Nggak lupa, dia juga mempersilahkan Baki untuk makan bersama. Setelahnya, Baki baru menyadari apakah hasrat bertarung Pickle masih ada setelah perutnya kenyang terisi. Rupanya, menurut Profesor Paine, Pickle nggak akan bertarung lagi. Itu dibuktikan dengan hasil dari riset timnya yang sukses memproduksi daging biotek T-Rex. Lanjut ke pertemuan Abah dengan Hanayama, dia menjelaskan meski nggak lama dulu dia sempat beradu fisik dengan Pickle, dan menurutnya dia tetap tertarik dengan yang namanya duel. Pindah ke Baki, kini dia memiliki ide untuk memprovokasi. Meski hatinya telah damai, perut kenyang terisi, namun nyatanya tepukan lembut Baki mampu membangkitkan amarah Pickle hingga mendorong Baki jauh ke ujung arena. Dan lanjut,
Rupanya Retsu nggak mau ketinggalan momen. Abah dan Hanayama pun juga sama. Kali ini di awal pertarungan Baki mampu merobohkan Pickle. Dia juga berterima kasih karena kini Pickle nggak hanya bertarung untuk makan, melainkan untuk mempertahankan harga dirinya. Lanjut di merasa terpojok, Pickle mencoba bertahan hidup dengan evolusi bela dirinya. Dia memanjat arena hingga 30 meter tingginya. Setelahnya, terjun bebas untuk melepaskan diri dari Baki adalah pilihan terbaiknya. Mereka yang melihat merasa cemas karena benturan yang dihasilkan nanti pasti akan berakibat fatal. Namun ajaib, keduanya masih bisa berdiri, yang membuat semua orang gak percaya. Pickle mencoba menghampiri Baki yang terlihat gak biasa baginya. Baki menepis tangan Pickle yang coba menyentuhnya. Meski sebenarnya Baki udah sangat kewalahan akibat terjatuh dari gedung yang teramat tinggi ini. Berbagai macam rasa sakit ia rasakan, dan sepertinya organ dalam tubuhnya telah mengalami banyak luka. Sempat mau muntah darah, namun terpaksa dia telan kembali. Lututnya berasa kopong dan merasakan beban luar biasa beratnya. Hanayama dan Retsu pun nampak nggak percaya jika Baki masih baik-baik aja. Pickle juga tahu bahwa Baki sebenarnya cedera parah. Dia berlutut berniat memanjatkan doa. Namun Baki yang menganggap itu suatu penghinaan langsung menepis dengan kerasnya. Dan karena paru-parunya juga rusak, bahkan suara pun nggak keluar dari mulutnya. 乱暴に扱いすぎてしまったのだ。どうか元通りに敵が。 Setelah bangkit, Pickle yang nampak ingin menghempaskan Baki dengan tinju supernya, nyatanya malah balik menghina Baki dengan tinju super lembutnya. Abah nggak sadar dengan apa yang terjadi, namun tiga petarung ini sangatlah paham yang diserang Pickle adalah harga diri Baki. Dan dia pun langsung pergi menaiki tangga tertinggi, melompat ke dalam arena. Entah apa yang dia pikirkan, tapi faktanya dia seperti pulih kembali. Pickle bingung dengan apa yang dilakukan Baki. Apakah ini kamuflase? Dulu kamuflase digunakan untuk mengelabui lawan, tapi Baki malah mengulang rasa sakit yang sama. Dan ternyata kehancuran organnya makin parah aja. Dan dengan cepat Hanayama tak tahu apa yang terjadi. Dia pun menanyakan pada Retsu. Retsu sendiri masih belum yakin dengan apa yang terjadi. Tapi kemungkinan Baki mencoba teknik pukulan satu lapisan kulit. Meski jarang, teknik ini bisa ditemukan dalam pertandingan tinju. Teknik ini mengandalkan gerakan super cepatnya yang mengakibatkan rahang sampai otaknya bergetar. Pada kasus Pickle, beberapa kali pukulan Baki mungkin yang menyebabkan otaknya bergetar hebat dari satu serangan ke serangan berikutnya, hingga membuatnya tersungkur ke tanah beberapa kali dan kalut oleh teknik yang diterapkan Baki. Meski mulai takut, dia nggak akan melarikan diri. Berbagai macam rintangan pernah dia lalui. Sifat pantang menyerah pun membuatnya yakin. Namun pengalaman di luar nalar ini masih membuatnya nggak percaya. Baki menyadari bahwa tenaganya belum pulih, hingga dia nggak siap menyerang secara frontal. Meski enggan, namun jurus cambuk ini tetap dia lakukan untuk menyerang Pickle, hingga membuat Pickle mengerang kesakitan. Pickle, sumanai.
Sungguh, kejadian itu membuat Hanayama penasaran dan lagi-lagi harus bertanya pada Retsu. Retsu menjelaskan bahwa itu adalah jurus maut dari bela diri Jepang, Kudo, yang bernama jurus Dera Cambuk, yang berfokus merilekskan otot-otot tubuh dan menambah berat pada tangan dan kaki agar berfokus pada indera sensitif manusia, yaitu kulit. Dan semenjak makhluk hidup diciptakan, gak ada satupun yang memiliki senjata layaknya cambuk. Nyatanya jurus itu mampu menyudutkan Pickle. Merasa kepancing, Pickle yang marah langsung pasang kuda-kuda penyerangan. Baki pun mengantisipasi dengan jurus Shokeiken, bela diri yang memadukan gerakan dan kekuatan berbagai macam hewan. Retsu yang melihat dari atas hanya bisa bergumam jika hewan-hewan yang diperagakan Baki tadi adalah makanan empuk Pickle. Hingga Baki pun kembali memperkenalkan jurus baru yang membuat Retsu kaget. Ya, inilah jurus tinju Triceratops. Sontak aja Pickle juga heran plus deg-degan. Bocah yang hampir meninggoy ini kini memiliki aura bak musuh terberatnya di zaman purba. Hal itu membuat Pickle kini mulai ragu untuk menyerangnya. Di mata Pickle, kini Baki bak campuran hewan buas prasejarah yang siap menerkamnya. Retsu mengapresiasi langkah jenius Baki, namun dia khawatir karena faktanya berat badan Baki nggak sampai 1% pun dari berat hewan aslinya. Dia dengan brutal menyerang Pickle. Nggak mau terus-terusan ditindas, Pickle kini bersiap menyerang balik. Menggunakan ancang-ancang yang biasa digunakan untuk beradu dengan hewan yang berkali-kali lipat besarnya dari Baki, harusnya kekuatan Pickle berakibat fatal untuk Baki. Namun faktanya, Baki yang diam di tempat nggak terluka dan malah membuat Pickle terbang jauh keluar arena. Namun Hanayama justru malah memuji Pickle karena menurutnya dorongan besar membuatnya rentan terhadap dorongan dari samping. Jadi hanya dengan kibasan minimal aja udah pasti Pickle akan mental. Kini Baki mengencingi arena sebagai tanda wilayah teritorinya. Tentu aja Pickle nggak terima. Rupanya itu pancingan agar Pickle turun. Dan langsung ditantangnya untuk adu kekuatan sesama manusia aja. Dan dengan mudahnya Pickle memberi. Kejadian ini benar-benar membuat Baki mengakui kekuatan besar Pickle. Hingga pukulannya membuat Baki berhalusinasi tentang orang-orang kuat di sekitarnya. Namun, dia ingin menciptakan sejarahnya sendiri dan mengalahkan Pickle kali ini. Motivasi utamanya tetap agar bisa mengalahkan ayahnya Yujiro Hanma. Maka dari itu, untuk saat ini Yujiro malah menjadi inspirasi Baki dalam menghindari setiap serangan yang dilancarkan Pickle. Dan untuk pertama kalinya lagi dalam hidupnya, Pickle menyaksikan teknik di luar nalar. Baki benar-benar paham mengatur gerakan agar lebih efisien, hingga membuatnya terlihat menembus tubuh lawan. Retsu dan yang lain hanya bisa bengong dibuatnya. Bahkan dia mempertanyakan apakah orang-orang yang bergelar master sekalipun mampu meniru tekniknya. Baki yang berkelit menghindari serangan Pickle kini berada dekat dengan titik terlemahnya. Dengan kekuatan penuh, akhirnya karena menurut Retsu, biji itu merupakan organ terlemah dari seorang pria. Pertarungan nampak akan berakhir di sini.
Namun nyatanya Pickle masih sanggup bangkit dengan raut wajah yang makin dikuasai amarah. Tapi inilah yang ditunggu oleh Baki, yaitu wujud terkuat Pickle. Pickle benar-benar menunjukkan reaksi amarahnya, dan tanda luka yang sebelumnya nggak terlihat pun kini muncul. Baki dan yang lain ternyata juga baru menyadarinya. Mereka menyimpulkan itu adalah luka akibat bertarung dengan salah satu makhluk terkuat di zamannya, yaitu T-Rex. Mereka pun bertepuk tangan sebagai bentuk penghargaan. 同じ傷跡を背中に導かれる答えはおのずと限られる。ピクルとは T-Rex の顎から生還した男だったのです。結論に至った我々3名は Pergeseran beberapa sendi di tubuhnya membuatnya beralih ke mode pertempuran yang makin kelihatan beringas dan buas. Namun Baki justru berterima kasih. Dia menganggap ini sebagai tanda persahabatan. Melihat perbedaan ini, Retsu menyimpulkan jika manusia modern terus berkembang menciptakan senjata-senjata dan meninggalkan karakteristik lama. Sementara Pickle makin berkembang dalam mengeksploitasi kekuatan dari dalam diri. Dan tiba-tiba meski terkena pukulan penuh Pickle, namun Baki tak terhempas sama sekali. Hal itu disebabkan karena Baki mengeluarkan tenaga yang sama dengan Pickle, namun dengan kecepatan dan sudut yang lebih tajam, dan itulah yang disebut evolusi bela diri. Meski kalah telak dari segala aspek, namun Baki percaya jika teknik yang selama ini telah dipelajarinya mampu untuk mengimbangi bahkan mengalahkan Pickle nantinya. Namun Baki baru menyadari bahwa Pickle pun juga sama. Dia ditempa oleh lawan-lawan yang luar biasa. Sebenarnya Baki masih ragu melawan Pickle yang sempurna, tapi akhirnya dia mengikuti apa kata hati dan nalurinya. Baki dengan sabar memanfaatkan kemampuan mutlaknya dalam hal serangan balik cepat dan tepat sasaran. Maka nggak heran jika kini Pickle tersudut oleh teknik dari Baki. Dia sampai nggak percaya jika dia yang dulunya adalah penguasa, kini harus susah payah melawan bocah remaja yang punya kekuatan gila ini. Meski dia berlari dengan teknik tinggi, namun nyatanya Baki masih bisa mengejar. Hingga kebiasaan buruknya kembali muncul. Meski unggul teknik, dia penasaran ingin menjajal adu kekuatan dan stamina. Tentu aja, kecerobohannya berakibat fatal baginya. Baki kini ditangani tim medis, sementara Pickle masih berdiam diri. Tak ada yang berani mendekati. Dalam situasi ini, Retsu menyatakan jika Pickle telah memenangkan pertarungan. Hanayama punya pendapat berbeda. Dia menyatakan Bakilah yang menang kali ini. Pickle segera bangkit dan berlalu pergi, menandakan gak ada luka serius di tubuhnya. Di atas gedung ini rupanya tempat terbaik baginya menenangkan hati. Baki pun menyusulnya dan mereka berdua menikmati pemandangan bersama. Shin kemudian berpindah ke wilayah Washington DC. Di sebuah hotel, Yujiro Hanma nampak bosan menunggu basa-basi seseorang. Dia adalah Presiden Amerika Barack Obama. Berjanji setia dengan perjanjian kerjasama ini, rupanya dia punya maksud terselubung, yaitu ingin membuktikan jika batu bara ini dapat berubah menjadi berlian dengan kekuatan 100.000 atmosfer. Dengan segera, Yujiro memberi pertunjukan padanya. ボッシュと大して変わらねえ。あいにく人工ダイヤだがな。 Lanjut ke pertemuan Profesor Paine dengan seseorang,
Mereka meminta agar Pickle yang merupakan korban keingintahuan manusia dikembalikan ke kondisi semula. Namun Profesor nggak setuju, karena itu sama aja melimpahkan masalah baru di masa depan nantinya. Stridham setuju. Dia menambahkan, jika mereka harus bertanggung jawab atas situasi Pickle sekarang. Kemudian dia dicecar dengan tuduhan memaksa Pickle bertarung. Namun dia mengelak dengan alasan menepati janjinya pada Pickle. Hingga kasus ini dibawa ke ranah PBB. Dengan hasil voting menunjukkan jika umat manusia menginginkan Pickle dikembalikan ke tempat asalnya. Di perjalanan, Profesor Paine dan Stridham dikejutkan dengan kehadiran Pickle yang ternyata ingin memberikan hadiah sebagai tanda terima kasihnya untuk Stridham dan lanjut menghilang entah kemana. Di rumah sakit, Baki nampak menjalani pemeriksaan oleh Dr. Kureha. Melihat riwayat dan kerusakan di tubuh Baki, sebenarnya pemeriksaan ini sudah terlambat dijalani. Kesimpulannya nggak ada masalah serius di tubuhnya jika nantinya Baki nggak dihubungi lagi. Setelahnya, sambil marah-marah dia memintakan Jiromogi, ahli saraf, untuk memberikan pendapatnya terkait kerutan yang membentuk wajah iblis pada otak Baki. Kureha mempertanyakan apakah kepribadian seseorang mempengaruhi struktur bentuk otak. Sambil terus takjub, Mogi menjelaskan bahwa udah jelas kalau pemilik otak ini layaknya iblis. 俺だ。来てくれ。すぐ。クレちゃんよ。モギ、こっちへ来い。こんなことって。これ、脳？あまりに悪魔的というか。 Lanjut ke sebuah taman, segerombolan tikus tampak kabur entah kenapa. Namun yang pasti, Baki melewati jalan yang sama setelahnya. Di kamarnya, Kozue kini terngiang-ngiang wajah tampan Ali Junior. Dia kembali teringat masa di mana Ali yang terlihat optimis akan masa depan indah harus kandas dan menangis sejadi-jadinya. Setelahnya dia berterima kasih pada Kozue dan menanyakan alasannya. Kozue berkata itu karena cinta. Namun bukan cinta yang berdasarkan asmara. Malang nasibnya, kalah bertarung dan patah hati karena asmara. Berlalu pergi sambil berharap bisa melupakan semuanya. Keesokan hari, nggak sengaja Kozue berangkat sekolah bareng Baki. Mereka pun terlihat akrab bercanda layaknya pasangan romantis pada umumnya. Setelahnya, Baki nampak dipala oleh abang-abang jago preman gang. Hingga akhirnya, aura Baki aja mampu membuat mereka pucat pasi. Kuriagawa pun mengingatkan Baki dan menyuruh preman-preman itu untuk pergi. Pertemuan berlanjut ke warung kopi. Kuria mengingatkan bahwa sebentar lagi pertarungan terdahsyat di bumi antara anak dan bapak akan berlangsung. Inilah waktu balas dendam untuk ibunya. Namun Baki, setelah 5 tahun berlalu, masih aja nggak mengerti. Sebenarnya dia benci terhadap ayahnya sendiri. Dan pantaskah ayahnya menerima balas dendam ini? Karena menurutnya ibunya bukanlah orang biasa. Dia mengisahkan di mana Emi Akezawa yang menikahi salah seorang putra orang terkaya di dunia sebelum dia bertemu dengan orang terkuat di dunia, Yujiro Hanma. Karena hasrat kekejaman dan menyaksikan kekerasan amat besar baginya, akhirnya Yujiro Hanma memaksa menaburkan benih padanya. Dan lahirlah Baki Hanma. Hingga dia memenuhi semua kebutuhan yang Baki perlukan. Dia ingin Baki menjadi petarung elit. Rupanya itu adalah kemauan pria yang dicintainya Yujiro Hanma. Hingga rela menjadikan Baki sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Tapi yang sebenarnya diinginkan Yujiro adalah Baki yang kuat dan mau melawannya. Dia mengancam putus hubungan jikalau duel nanti Baki nggak memuaskan. Dia pun melampiaskan kemarahan pada Baki sebelum kata cinta menyadarkannya. Antara sadar dan enggak, dia menyaksikan ibunya untuk terakhir kalinya. Dia menyimpulkan bahwa impian ibunya sebagai perempuan pasti telah tercapai. Kuria mengingatkan bahwa hidup yang Baki impikan belum tercapai sepenuhnya. Namun menurutnya, pertaruhan nyawa ibunya yang dulu menyelamatkannya, sambil terisak tangis dia berucap bahwa kata-kata ibunya lah yang menjadikannya kuat. Hingga dia berhasil mengontrol emosi dan berkesimpulan jika semua ini dia lakukan untuk membalas kebaikan ibunya, bukan demi balas dendam terhadap ayahnya. 母さん、もし俺があいつを倒したなら俺のこと愛してくれますか？
夢とうつつの最中のあれは天使の言葉だ。私が相手だ。我が身と引き換えに俺を救おうとしたあの言葉と残りの人生、強くいられた。それは母の優しさへの答え。 Itu dia Jess rekapan kali ini. Makasih buat yang udah nyempetin nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya Jess. Adios, pamitos.